Hukum merayakan hari Valentine buat umat Islam boleh jadi tanggal 14 Februari setiap tahunnya merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh banyak remaja, baik di negeri ini maupun di berbagai belahan bumi, sebab hari itu banyak dipercaya orang sebagai hari untuk mengungkapkan rasa kasih sayang. Itulah hari Valentine. Sebuah hari di mana orang-orang di barat sana menjadikannya sebagai fokus untuk mengungkapkan rasa kasih sayang, dan seiring dengan masuknya beragam gaya hidup barat ke dunia Islam, perayaan Hari Valentine pun ikut mendapatkan sambutan hangat, terutama dari kalangan remaja ABG, bertukar bingkisan Valentine, semarak warna pink, ucapan rasa kasih sayang, ungkapan cinta dengan berbagai ekspresinya, menyemarakan suasana Valentine setiap tahunnya. Bahkan di kalangan remaja muslim sekalipun, perayaan Valentine adalah bagian dari siar agama Nasrani. Valentine menurut literatur ilmiah yang kita dapat menunjukkan bahwa perayaan itu bagian dari simbol agama Nasrani. Bahkan kalau mau dirunut ke belakang, sejarahnya berasal dari upacara ritual agama Romawi kuno, adalah Paus Gelasius pertama pada tahun 496 yang memasukkan upacara ritual Romawi kuno ke dalam agama Nasrani. Sehingga sejak itu secara resmi agama Nasrani memiliki hari raya baru yang bernama Valentine Day. The Encyclopedia Britannia, Vol. 12, subjudul Christianity, menuliskan penjelasan sebagai berikut. Agar lebih mendekatkan lagi kepada ajaran Kristen, pada 496 Paus Gelasius pertama menjadikan upacara Romawi kuno ini menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine Day untuk menghormati Valentine yang kebetulan mati pada 14 Februari. Keterangan seperti ini bukan keterangan yang mengada-ada, sebab rujukannya bersumber dari kalangan barat sendiri. Dan keterangan ini menjelaskan kepada kita, bahwa perayaan hari Valentine itu berasal dari ritual agama Nasrani secara resmi, dan sumber utamanya berasal dari ritual Romawi kuno. Sementara di dalam tatanan akidah Islam, seorang muslim diharamkan ikut merayakan hari besar pemeluk agama lain, baik agama Nasrani ataupun agama paganis dari Romawi kuno. Katakanlah, hai orang-orang non-muslim, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Kalau dibanding dengan perayaan Natal, sebenarnya nyaris tidak ada bedanya. Natal dan Valentine sama-sama sebuah ritual agama milik umat Kristiani, sehingga seharusnya pihak MUI pun mengharamkan perayaan Valentine ini sebagaimana haramnya pelaksanaan Natal bersama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya umat Islam ikut menghadiri perayaan Natal masih jelas dan tetap berlaku hingga kini. Maka seharusnya juga ada fatwa yang mengharamkan perayaan Valentine khusus buat umat Islam, mengingat bahwa masalah ini bukan semata-mata budaya, melainkan terkait dengan masalah akidah, di mana umat Islam diharamkan merayakan ritual agama dan hari besar agama lain. Valentine berasal dari budaya Syirik dan Swiger. Dalam artikelnya, South Biblical Christian Survey mengatakan, kata Valentine berasal dari bahasa Latin yang berarti yang maha perkasa, yang maha kuat dan maha kuasa. Kata ini ditunjukkan kepada Nimrud dan Lupercus, Tuhan orang Romawi. Disadari atau tidak, ketika kita meminta orang menjadi Tobe My Valentine, berarti sama dengan kita meminta orang menjadi Sang Maha Kuasa. Jelas perbuatan ini merupakan kesyirikan yang besar, menyamakan makhluk dengan Sang Khalik, menghidupkan budaya pemujaan kepada berhala. Ikonsi Cupid itu adalah putra Nimrod, The Hunter, dewa matahari, disebut Tuhan cinta.
Karena ia rupawan sehingga diburu wanita, bahkan ia pun berzina dengan ibunya sendiri. Islam mengharamkan segala hal yang berbau syirik, seperti kepercayaan adanya dewa dan dewi. Dewa cinta yang sering disebut-sebut sebagai Dewa Amor adalah cerminan akidah syirik yang di dalam Islam harus ditinggalkan jauh-jauh. Padahal atribut dan aksesoris hari Valentine sulit dilepaskan dari urusan dewa cinta ini. Walhasil, semangat Valentine ini tidak lain adalah semangat yang bertabur dengan simbol-simbol syirik yang hanya akan membawa pelakunya masuk neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semangat Valentine adalah semangat berzina. Perayaan Valentine SD di masa sekarang ini mengalami pergeseran sikap dan semangat. Kalau di masa Romawi, sangat terkait erat dengan dunia para dewa dan mitologi sesat. Kemudian di masa Kristen dijadikan bagian dari simbol perayaan hari agama. Maka di masa sekarang ini identik dengan pergaulan bebas muda-mudi, mulai dari yang paling sederhana seperti pesta, kencan, bertukar hadiah hingga penghalalan praktek zina secara legal. Semua dengan mengatasnamakan semangat cinta kasih. Dalam semangat hari Valentine itu, ada semacam kepercayaan bahwa melakukan maksiat dan larangan-larangan agama seperti berpacaran, bergandeng tangan, berpelukan, berciuman, peting, bahkan kegiatan pribadi suami dan istri di luar nikah di kalangan sesama remaja itu menjadi boleh. Alasannya, semua itu adalah ungkapan rasa kasih sayang, bukan nafsu libido biasa. Bahkan tidak sedikit para orang tua yang merelakan dan memaklumi putra-putri mereka saling melampiaskan nafsu biologis dengan teman lawan jenis mereka, hanya semata-mata karena beranggapan bahwa hari Valentine itu adalah hari khusus untuk mengungkapkan kasih sayang. Padahal kasih sayang yang dimaksud adalah zina yang diharamkan. Orang Barat memang tidak bisa membedakan antara cinta dan zina. Ungkapan make love yang artinya bercinta, seharusnya sedekar cinta yang terkait dengan perasaan dan hati. Tapi setiap kita tahu bahwa makna make love atau bercinta adalah melakukan hubungan kelamin alias zina. Istilah dalam bahasa Indonesia pun mengalami distorsi parah. Misalnya, istilah penjajah cinta. Bukankah penjajah cinta tidak lain adalah kata lain dari pelacur atau menjajah kenikmatan seks? Di dalam syair lagu romantis barat yang juga melanda gitu banyak lagu pop di negeri ini, ungkapan make love ini bertaburan di sana-sini. Buat orang Barat, berzina memang salah satu bentuk pengungkapan rasa kasih sayang. Bahkan berzina di sana merupakan hak asasi yang dilindungi undang-undang. Bahkan para orang tua pun tidak punya hak untuk menghalangi anak-anak mereka dari berzina dengan teman-temannya. Di Barat, zina dilakukan oleh siapa saja. Tidak selalu Allah SWT berfirman tentang zina, bahwa perbuatan itu bukan hanya dilarang, bahkan sekedar mendekatinya pun diharamkan. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber hukum merayakan hari Valentine buat umat Islam.